Baik, di sini ada pemeliharaan TBM pada TBM 2, pemberian pupuk dolomit basis 500 gram per pohon. Nah, ini dilakukan secara ditebar di luar piringan. Selain itu, diberikan juga pupuk NPK dengan dosis 1,25 kg per pohonnya. Nah, ini dilakukan juga pada TBM 2. Pupuk NPK itu NPK 18, 10, 15, 2, 6, 2 plus 1 ITE. Nah, ini ditaburkan dan dilakukan pemupukan NPK setelah 1 minggu pemberian dolomit. Lanjutan adalah penyiangan gulma di piringan atau circle weeding. Secara reguler dilakukan secara manual dengan interval 1 bulan, dimulai dari 1 bulan setelah tanam sawit ditanam, dan kemudian penyiangan gulma di piringan ini dilaksanakan setiap bulan. Penyiangan gulma ini diperlukan untuk mengantisipasi pertumbuhan kacangan yang cepat. Jika terlambat ditangani, dapat melilit tanaman sawit dan menghambat pertumbuhan dari sawit tersebut. Kastrasi merupakan aktivitas membuang semua produk generatif, yaitu bunga jantan maupun betina pada saat masih berbentuk dompet untuk mendukung pertumbuhan vegetatif pada kelapa sawit. Semua bunga betina maupun jantan yang masih berbentuk dompet yang keluar sampai umur 24 bulan itu harus dibuang atau dikastrasi. Jemis pasar pikul dan piringan. Jemis pasar pikul dilakukan dengan menyemprotkan herbisida Dacomin 865 SL dengan bahan aktif 2,4-D dimetilamina dengan dosis 100 cc per cap pada areal pasar pikul untuk mengendalikan gulma berdaun lebar maupun rumput teki-tekian. Dan jemis piringan dilakukan dengan menyemprotkan herbisida Sterane 290 EC dengan bahan aktif Puroxipir metilheptil ester 290 gram per liter yang bertujuan untuk mengendalikan tanaman kacangan mukuna yang sudah semak dan mengganggu tanaman sawit di areal piringan. Selanjutnya adalah pengaplikasian tandan kosong kelapa sawit. Pengaplikasian ini bertujuan sebagai kompos yang dilakukan dengan cara menumpuk tandan kosong melingkari piringan TBM dengan kebutuhan 28 tandan per pokoknya. Pengendalian oriktes secara kimiawi dilakukan dengan menyemprotkan insektisida Scud 50 EC dengan bahan aktif sipermetrin 50 gram per liter dengan dosis 100 cc per hektar yang diaplikasikan pada pupus atau pucuk tanaman sawit untuk mengendalikan hama oriktes atau kumbang tanduk pada tanaman belum menghasilkan atau TBM. HPS atau High Pressure Sprayer. Nah, HPS ini dilakukan setelah adanya hasil dari analisa global tailing pada suatu lahan kelapa sawit. Nah, apa sih HPS ini? HPS merupakan penyemprotan larutan insektisida dengan mesin bertekanan tinggi. Nah, tanpa adanya tekanan yang cukup, proses penyemprotan hama ini tidak akan sempurna. Pengendalian selanjutnya adalah fruit trap. Buah yang digunakan dalam aplikasi ini adalah buah nanas, di mana mengandung senyawa volatil yang dapat mengundang daya tarik dari oriktes. Kemudian, dilakukan pengecekan oriktes yang jatuh dan tertangkap pada jerigen untuk dimusnahkan. Jenis atau kimiawi adalah pengendalian gulma dengan pemberian zat-zat kimia tertentu. Dalam pelaksanaannya, jenis pasar pikul tanaman menghasilkan atau TM memiliki konsentrasi herbisida yang digunakan adalah Roundup dengan bahan aktif glifosat. Digunakan untuk mengendalikan gulma purna tumbuh baik yang berdaun lebar maupun rumput teki dengan dosis 5 cap per hektar. Selanjutnya, pemasangan light trap. Pemasangan perangkap ini dilakukan pada malam hari pukul 20.00, di mana perangkap ini bertujuan untuk hama menuju ke cahaya lampu dan jatuh ke perangkap sehingga memutuskan siklus hidupnya. Selanjutnya adalah injeksi batang. Aplikasi ini bertujuan untuk mengendalikan hama ulat kantong. Injeksi dilakukan dengan cara melubangi batang sedalam 40 cm menggunakan bor mesin dengan kemiringan 45 derajat. Kemudian menyuntikkan insektisida merek dagang Fostin dengan dosis 20 cc per tanaman. Selanjutnya panen. Pemanenan kelapa sawit TM muda dilakukan dengan menggunakan alat dodos, dikarenakan tinggi pokok kelapa sawit yang masih relatif pendek. Pemanenan dilakukan pada tahun tanam kelapa sawit 2016, serta menghitung kerapatan buah serta persentase brondolan yang didapatkan.
pada tanaman menghasilkan dewasa atau tanaman besar. Nah, alat yang digunakan ini adalah egreg. Karena tingginya pohon sawit ini sangat menyulitkan para pemanen sehingga menggunakan alat egreg. Nah, pemanenan pada tanaman besar itu sama dengan kriterianya tanaman kecil. Stasiun penimbangan. Stasiun penimbangan berfungsi sebagai tempat penimbangan hasil panen sawit yaitu TBS yang dibawa ke pabrik dan hasil produksi pabrik. Truk bermuatan hasil panen masuk ke stasiun penimbangan, kemudian ditimbang dan didapatkan hasilnya. Lalu setelah pembongkaran muatan truk, ditimbang lagi untuk didapatkan berat bersih TBS yang dimuat. Selanjutnya adalah stasiun penyortiran, di mana proses pemilihan tandan buah segar untuk mengetahui derajat kematangan buah dan untuk mengamati mutu buah yang akan diolah. Kriteria tandan buah segar sortasi perkebunan kelapa sawit Adolina ada 5 fraksi, yaitu fraksi 00 dengan ciri tidak ada brondolan yang lepas dari tandan, fraksi 0 kurang dari 5 brondolan yang lepas dari tandan, fraksi matang lebih dari 5 brondolan lepas dari tandan, fraksi 4 tandan kosong, yaitu lebih dari 90% brondolan yang lepas dari tandan, dan terakhir fraksi tangkai panjang, yaitu tangkai panjang lebih dari 2,5 cm. Buah atau loading ram. TBS yang telah ditimbang selanjutnya akan dibawa ke loading ram. Loading ram merupakan tempat yang berfungsi untuk menampung TBS dari kebun sebelum diproses, mempermudah pemasukan TBS ke dalam lori, dan mengurangi kadar kotoran yang terdapat pada TBS. Perebusan atau sterilizing station. Tandan buah segar atau TBS yang telah dimasukkan ke dalam lori akan direbus dalam perebusan atau sterilizer. Sebelum melakukan perebusan, lori yang berisi tandan buah segar akan dipindah terlebih dahulu menggunakan transfer carriage. Setelah dari proses stasiun perebusan, kita masuk ke stasiun pembentingan. Apa sih fungsi dari stasiun pembentingan ini? Yaitu untuk memisahkan atau melepaskan brondolan dari tandannya. Stasiun pengepresan. Stasiun ini merupakan tempat untuk proses pemisahan minyak dari sabut dan biji kelapa sawit. Pada stasiun ini terdapat 2 proses utama, yaitu proses digestion dan pressing. Stasiun pemurnian. Stasiun pemurnian bertujuan untuk melakukan pemurnian minyak kelapa sawit dari kotoran-kotoran seperti padatan, lumpur, dan air. Tujuan pemurnian ini adalah agar diperoleh minyak dengan kualitas sebaik mungkin dan dapat dipasarkan dengan harga yang layak. Pada stasiun ini dilakukan proses yang berulang-ulang hingga diperoleh minyak yang sebanyak-banyaknya dan CPO dengan kemurnian yang sesuai dengan standar. Biji atau kernel stasiun biji. Stasiun ini untuk memisahkan cangkang dan inti, untuk menghasilkan inti sawit yang sesuai dengan mutu spesifikasi. Campuran ampas dan biji yang keluar dari screw press diproses kembali untuk menghasilkan cangkang dan fibra yang digunakan sebagai bahan bakar boiler serta inti sawit. Kita ketahui stasiun-stasiun yang ada di pabrik kelapa sawit. Nah, sekarang ini ada pengolahan limbah. Pengolahan limbah ini sendiri terbagi atas 2, yaitu limbah padat dan juga limbah cair. Apa sih limbah padat? Nah, limbah padat ini biasanya kita lebih dikenal dengan tankos atau tandan kelapa sawit kosong, gitu ya. Untuk limbah cair ini sendiri itu adalah hasil setelah proses minyak kita dapatkan, sampah-sampahnya tadi ataupun dari biji-biji dari brondolan itu, inilah yang akan dijadikan sebagai limbah cair. Setelah dilakukan pengepresan yang sangat baik sehingga menghasilkan minyak, limbahnya inilah yang kita katakan dengan limbah cair.